Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, nikmat umur, nikmat sehat, sebagai bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti risalahnya, dan mudah-mudahan kita hidup terus di atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ketika dipanggil nanti juga sedang di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa kali salam itu tadi? Pagi-pagi minimal 100 kali. 100 kali. Jadi kita pagi-pagi minimal 100 kali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman yang banyak sekali godaan-godaan dunia, kita butuh selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin membacakan pada panjenengan sebelum masuk ke kitab Tamasyakan Negeri Akhirat, insya Allah sambil untuk memperbaiki akhlak kita, dan sambil menambah pengetahuan hadis kita. Maka saya bacakan setiap kali pertemuan beberapa hadis terkait, insya Allah. Untuk hadis arba'in mungkin saya bacakan di Miftahul, kan dengan tambahan-tambahan kayak kemarin itu waktu kita belajar fikih, kan nanti otomatis kita akan belajar hadis arba'in juga insya Allah yang 42 itu. Diingatkan bahwa selalu menjaga niat, di hampir semua kitab hadis tentang niat itu selalu diletakkan di awal, karena memang sepertiga agama ada di hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha maka fa hijratuhu ma hajara ilaih. Bahwa seluruh kegiatan ibadah kita itu sangat bergantung kepada niat kita. Sangat menentukan tentang besar kecilnya pahala yang kita peroleh, sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya, sangat bergantung kepada niat. Maka pagi hari jenengan bangun itu selalu menjaga niat saya apa. Kemudian kita replay yang kemarin bahwa kita harus muhasabah terus terhadap apa yang kita sudah lakukan. Kita menghisab diri kita menghitung-hitung diri kita tentang apa yang sudah dilakukan. Kemudian dalam satu hari kita menghisab lagi, atau bahkan kalau kita mau lebih pendek lagi, kita hisab setiap 1 jam. Dalam 1 jam terakhir saya ngapain aja, mata saya untuk apa, hidung saya untuk apa, pendengaran saya untuk apa. Itu insya Allah lebih efektif dalam menjalani kehidupan ini. Dan banyak hadis dan ayat hadir untuk menerangkan hal demikian. Seseorang yang makin rengket menghisab dirinya, maka akan semakin mudah menjalani kehidupan insya Allah. Ini adalah kitab silsilah hadis sahih, ada sekitar 4.000-an. Ada tiga kitab seperti ini. Ini sudah terjemah, isinya hanya matan. Makanya saya katakan saya hanya bacakan saja. Nanti kita kalau keterangan dalamnya memang harus belajar hadis. Nah di apa namanya, di bagian satu ini ada 7 bab. 7 bab, ada 773 halaman. Bab 1 tentang akhlak, perbuatan baik dan hubungan sesama manusia. Ini yang saya katakan supaya kita lembut hatinya. Jadi kan kalau membaca ini itu rasanya nanti malu gitu dengan apa yang sudah lewat. Bab 2 adab dan tata cara meminta izin. Kemudian yang ketiga bab tentang azan dan sholat. Bab keempat tentang hewan kurban, hewan sembelian, makanan, minuman, akikoh, dan berlemah lembut terhadap binatang. Itu diatur di situ.
Bab 5 tentang iman, tauhid, agama dan qadar. Bab 6 tentang sumpah, nazar dan kafarah. Bab 7 tentang jual beli, usaha dan zuhud. Nah, itu yang ada di kitab ini. Ini tuh silsilah hadis sahih, itu isinya cuma hadis sahih tok. Ini diambil dari Bukhari dan Muslim. Di Bukhari dan Muslim itu ada yang double-double, Mas. Nah, yang double-double itu kalau yang redaksinya sama diambil salah satu atau salah duanya. Nah, ini jadi makanya jumlahnya sekitar 4 ribuan. Saya bacakan beberapa sebelum kita masuk lagi ke kitab ini. Jadi banyak banget kitab kita sebenarnya ya, Mas ya. Kalau dibagi pengennya gitu bosok kabeh gitu. Yang pertama yang diangkat adalah dari Anas bin Malik, Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Begitu dong itu hadisnya. Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan ya. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan sesama muslim. Ini adalah upaya untuk realisasi dari ayat bahwa tidaklah sempurna muslim seseorang, keislaman seseorang, kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di Miftahul Ad-Dinu An-Nasihat. Masih ingat Pak Hartono? Ad-Dinu An-Nasihat. Nasihat artinya apa? Nasihat artinya apa kemarin? Pak Pri? Ad-Dinu An-Nasihat. Memberi pengertian. Memberi pengertian itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah iradatul khair lil mansahlahu. Ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat. Bukan kita memberi saran, bukan. Kalau dalam bahasa Arab nasihat itu artinya iradatul khair lil mansahlahu. Ingin yang terbaik terhadap yang mendapatkan nasihat. Coba, makanya dikatakan ad-dinu an-nasihat. Intinya agama adalah nasihat. Karena intinya agama itu kita ingin orang lain itu baik. Kita ingin Allah itu baik, maksudnya mendapatkan haknya. Kita ingin Rasulullah baik, berarti Rasulullah mendapatkan haknya. Hak Allah atas kita kemarin apa? Kita hamba menyembah Allah, ya kan? Berarti memberi nasihat kepada Allah maksudnya adalah melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Itu namanya memberi nasihat. Saya memberi nasihat kepada Pak Pri, berarti saya ingin Pak Pri yang terbaik. Berarti saya berbuat segala sesuatu agar Pak Pri mendapatkan yang terbaik, itu nasihat. Makanya dikatakan seorang muslim menjadi sempurna muslimnya ketika dia mencintai muslim yang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini kelihatan teoritik sekali atau berat rasanya, ya enggak? Jangan mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Itu kan enggak mudah. Ya, tapi itu yang dipandukan oleh agama kita. Makanya dikatakan ad-dinu an-nasihat. Intinya agama itu nasihat. Intinya agama itu yaitu ingin baik terhadap yang dinasihati. Liman, untuk siapa? Dijawab oleh Rasulullah. Lillahi, nasihat untuk Allah. Bayangin aja kalau bahasa Indonesia gimana itu, memberi nasihat kepada Allah, kan nggak masuk, Pak. Kemudian li kitabihi, untuk kitabnya, li rasulihi, untuk rasulnya. Kemudian untuk aimatil muslimin, yaitu untuk pemimpin kaum muslimin. Bagaimana berbuat nasihat kepada kaum muslimin? Apa namanya? Pemimpin mendoakannya, menjadikan supaya hatinya lembut, menjadikan supaya kebijakan-kebijakannya baik, dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusan. Itu namanya nasihat kepada pemimpin. Ini bukan mengolok-olok. Yang punya hati pemimpin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mengubah hati pemimpin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan ini dikatakan ad-dinu an-nasihat. Seperti apa kemarin, Pak? Ad-du'a'u muhul ibadah. Intisarinya agama adalah, intisarinya ibadah adalah doa. Ibadah itu banyak, ada sholat, ada zikir, ada sedekah, ada berbuat baik kepada orang tua. Tetapi intisarinya ibadah adalah doa. Seperti dikatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Maksudnya inti haji arafah. Haji ini orang arafah ya wis bubar. Ya enggak? Janjane haji kan ya oke, tapi intisarinya haji adalah arafah. Maka dikatakan ad-dinu, agama Islam ini intisarinya adalah an-nasihat. An-nasihat. Ini diingat-ingat nih. Orang kalau udah pakai rumus ini
yakin banget yang namanya ketentraman hidup itu pasti dicapai. Kenapa? Lo bayangkan, jenengan ingin tetangga jenengan baik, jenengan ingin Pak RT jenengan baik, jenengan ingin istri jenengan baik, mendapatkan yang terbaik, jenengan ingin anak jenengan mendapatkan yang terbaik, dan itu intinya agama itu. Bayangin betapa sesungguhnya Islam itu dahsyatnya luar biasa. Maka sekali lagi diingat-ingat, itu kita bahas kemarin di Miftahul. Diingat-ingat ya. Jadi nasihat dalam bahasa Arab dengan nasihat dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Dalam bahasa Indonesia nasihat artinya memberi saran, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab nasihat itu artinya ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat itu, yaitu pemenuhan hak-haknya. Kalau bisa dilebihkan dengan berbuat ihsan, ya kan? Nah itu, bayangkan kalau kita begitu itu loh, betapa Islam itu luar biasa. Makanya dulu ada istilah orang munafik, tahu dulu, yaitu orang-orang yang ketika dia berdiri untuk sholat, kamu kusala, dia berdiri dengan malas-malas. Kenapa coba? Jangan-jangan bukan sholat, tapi saking terhormatnya Islam waktu itu, mereka tuh takut. Kalau nggak sholat tuh takut. Karena apa? Saking terhormatnya Islam, saking, bayangkan orang Islam waktu itu tuh, dia memperlakukan saudaranya sebagaimana dia memperlakukan dirinya. Sampai ada kisah ketika Muhajirin datang ke Ansor, mau diberikan separuh harta, ya enggak? Pernah dengar itu? Bahkan satu istrinya mau diberikan. Kalau engkau berkehendak, maka saya ceraikan salah satu istri saya, aku berikan kepadamu. Sampai segitunya itu. Coba, sebegitunya persaudaraan di dalam Islam itu. Jadi kalau sekarang timbul sebuah keadaan di mana kita itu kok nafsi, orang urusan susahmu ya susahmu, saya enak ya enak sendiri, itu tuh bukan Islam, itu bukan dari Islam seperti itu. Padahal Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasihat, intisarinya agama itu di situ. Apa arti nasihat? Sekali lagi, iradatul khair, kehendak yang baik, lil mansohlahu, terhadap yang mendapatkan nasihat. Tadi kalau nasihat kepada Rasulullah gimana Pak kemarin? Nasihat kepada Rasulullah berarti apa, Pak Pri? Betul. Membenarkan apa yang dikabarkan, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan. Itu namanya nasihat kepada Rasulullah. Nasihat li kitabihi, nasihat kepada kitab Allah. Betul. Membaca, mempelajari, mengamalkannya. Itu. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, itu pelajaran kita kemarin. Mudah-mudahan diingat-ingat. Jadi dikatakan Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya bagaimana? Ini diantara realisasi bahwa kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ayo ini dibangun Bapak Ibu Sedoyo, Bapak-bapak semuanya. Dibangun hal-hal seperti ini. Karena ini datang dari Islam. Kemudian dari Abu Mas'ud Al-Badri secara marfu, berarti secara marfu artinya sampai kepada Rasulullah kalimat ini. Kalimat terakhir yang didapatkan manusia dari kenabian pertama adalah ini kalimat terakhirnya. Jika kamu tidak malu, perbuatlah sesukamu. Nek randesin nggawe yo sak karepmu. Gitu. Ini kalimatnya pendek tapi masya Allah. Nek panjenengan raisin karo Gusti Allah. Wis karep mulai harap ngopo-ngopo. Kan kadang-kadang orang sendirian gak punya rasa malu. Apalagi zaman sekarang anak muda bisa jadi di kamar sendirian pegang gadget, nonton hal-hal yang gak dibolehkan. Nek rain saya begitu sama Amar. Mar nek kowe rande isin karo Gusti Allah. Nek kowe rande rasa isin, karep oleh gawe apa? Berarti kita disuruh mempunyai rasa malu. Memang rasa malu sebagian dari iman kita. Jadi kalau ini dikatakan kalimat terakhir yang didapatkan manusia dari kenabian pertama adalah jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Nah, ini dengarnya aja malu toh. Kita dengarnya aja malu sekarang ini, bayangin. Saya dengar hadis ini tuh malu, mengingat-ingat kekeliruan-kekeliruan yang telah lewat. Malu rasanya, subhanallah. Diletakkan di mana rasa malu saya dulu gitu. Masya Allah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras menentang kebenaran.
Jadi kalau kita termasuk yang menentang kebenaran, itu di antara orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini masuk dalam kategori kesombongan. Sombong secara syar'i artinya adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini sombong secara syariat. Sombong secara syariat itu bukan saya kaya, saya pakai baju yang bagus. Ditanya Rasulullah, bukan itu sombong, kata Rasulullah. Apakah sombong ketika saya memiliki sesuatu yang mewah kemudian saya pakai itu sombong? Bukan, kata Rasulullah. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jelas banget nih, jelas banget. Jadi kalau ya contoh misalnya jenggot nih, makanya sering saya katakan kalau saya boleh memilih, saya lebih pilih nggak tumbuh aja. Kenapa di Indonesia kadang-kadang berjenggot jadi soal kan? Tapi kita jangan menolak kebenaran. Makin panjang jenggot makin menolak kebenaran, itu kesombongan ya, subhanallah. Apalagi kemudian di atas perasaan merendahkan orang lain. Jadi kalau terlintas kita merendahkan orang lain, ketahuilah itulah kesombongan. Dan ketahuilah sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Karena apa? Sesungguhnya selendangnya Allah adalah kesombongan. Kesombongan itu selendangnya Allah. Barang siapa pakai selendangku, kata Allah, pasti aku lemparkan kepada neraka jahanam. Setinggi apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, enggak boleh sedikit pun sombong. Subhanallah. Kadang ada baru jadi RT udah sombong, mengerikan itu. Gue sopo, aku RT loh. Tapi juga banyak RT yang justru merendahkan dirinya baik, masya Allah. Kemudian di sini tentang masalah aduhu itu anamimah sama. Apakah engkau tahu tentang aduhu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau menjawab, yaitu menyampaikan cerita dari sekelompok orang kepada sekelompok yang lainnya dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Ini buruk sekali. Mengadu domba itu buruk sekali. Buruk sekali. Ini dalam bahasa saya disebut istilah dengan istilah aduhu juga. Mungkin selama ini kita mengenal dengan istilah yang lain. Ini cuma matan tok ini. Ini moro sepuh saya selesai nih dalam waktu beberapa hari aja nih. 4000 hadis ini. Jadi kalau pulang tuh yang didiskusikan kayak gini. Ini kitabnya beliau ini. Saya bawa kemarin waktu pulang dari Cilacap. Dari Robi'ah Al-Aslami, ia bercerita. Dahulu aku bekerja sebagai pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberiku sebidang tanah. Rasulullah kasih hadiah. Rasulullah dibantu dikasih tanah, mas. Masya Allah. Ketika itu beliau juga memberi sebidang tanah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berbatasan langsung dengan tanahku. Ini diperhatikan Pak Supri. Ini sering terjadi Pak Supri. Diperhatikan Pak Supri. Jadi dengan yang sudah lama hidup, insya Allah hal-hal seperti ini pasti tahu ini. Kemudian tiba-tiba datanglah kecintaan terhadap dunia hingga kami berdua berselisih tentang kepemilikan status tanah, status tandan kurma. Ini siapa ini siapa ini? Sahabat siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selevel Abu Bakar aja mengalami begini Pak Supri. Selevel Abu Bakar sempat mengalami kecintaan terhadap dunia. Ini selevel siapa? Abu Bakar gitu. Saya menyampai DW gitu. Makanya hati-hati banget. Ini maksudnya kita harus hati-hati banget, gitu, maksudnya ini peringatan. Abu Bakar berkata, jadi ini batas tanah Pak. Kemudian ada kurma yang tandanya itu di tengah-tengah itu loh, ya kan? Tumbuhnya di tengah-tengah ini loh. Terjadi nggak kayak gitu? Terjadi itu. Di rumah moro sepuh saya, subhanallah, sampai sekarang moro sepuh itu tanahnya banyak di sana, namanya di kampung. Itu ada yang begitu bermasalah dan sekarang udah geser hampir 1 meter, ngalah terus sampai 1,5 meter lebih, kayaknya 1,5 meteran sekarang. Padahal 1,5 meter kuali mungkin 100 meter. Digeser terus sama tetangganya. Gitu. Ini terjadi ini. Ini masalah tandan. Tandan itu kata Abu Bakar, tandan itu berada di batas tanahku. Winggekku maksudnya. Sementara aku bersikeras, kata Robi'ah Al-Aslami. Tandan itu di batas tanahku. Inggekku itu. Maka terjadilah perang mulut antara keduanya, antara Robi'ah Al-Aslami dan Abu Bakar. Sekali lagi ini yang bicara itu bukan Robi'ah Al-Aslami, itu tahu banget Abu Bakar siapa. Lalu
Abu Bakar mengucap perkataan yang membuatku sakit hati. Hati-hati ini. Hati-hati. Dan ia menyesali ucapannya itu. Segera setelah keliru, orang baik itu dia menyesal. Jangan malah ora kok. Abu Bakar berkata kepadaku, hai Robi'ah. Ini jangan perhatikan ini, Masya Allah. Segera setelah keliru, langsung begini. Balaslah ucapanku tadi dengan perkataan yang semisalnya sebagai kisos. Dia nggak mau kisos di kontoro. Kita kadang-kadang nggak memperhatikan. Kita keluar kalimat menyakiti orang lain, itu harus dikisos itu. Maka Abu Bakar, tolong balas yang semisal tadi. Saya bacanya aja berbismillah ini. Tolong ucapkan yang semisal itu, biar pur, biar 00 maksudnya. Dikisos sekarang. Aku berkata, aku tidak mau, kata Robi'ah. Dia nggak mau kalimat jelek, nggak mau kan? Nggak mau dia. Abu Bakar berkata lagi, kamu mau mengucapkannya sebagai kisos, tolong ucapkan sebagai kisos. Atau aku akan minta pertolongan Rasulullah atasmu. Aku berkata, aku tetap tidak mau. Dia udah jual Rasulullah loh ini. Engko nek aku ora kondo, aku tak kondo Rasulullah gitu. Diutin-utini tadi. Ya kan? Karena Robi'ah Al-Aslam itu tahu betul Abu Bakar itu siapa. Tahu betul. Nanti dalam kisah ini saya terangkan. Abu Bakar pun meninggalkan tanah itu dan pergi menemui Nabi Muhammad SAW, sedangkan aku mengikuti di belakangnya. Di belakangnya. Lapor kayak yo ora apa, lapor kayak. Di tengah perjalanan kami berpapasan dengan sekelompok orang dari suku Aslam. Mereka pun bertanya, dari suku Aslam, sukunya siapa? Robi'ah Al-Aslami. Kemudian mereka pun bertanya, semoga Allah merahmatimu Abu Bakar. Mengapa ia meminta pertolongan Rasulullah SAW untukmu, sedang ia yang mengatakan begini dan begitu kepadamu tadi? Belain maksudnya, paham ya? Belain sukunya. Biasa di mana-mana tuh belain sukunya. Atau kalau tentara itu jiwa korsa itu loh. Aku yo wong podo-podo wong Brajan, misalnya gitu. Oh gelut terusan itu. Sini bilangnya apa padahal gitu. Kemudian aku berkata kepada mereka, apakah kalian tahu siapakah orang ini? Nah ini dengan perhatikannya. Jadi Robi'ah Al-Aslam itu tahu betul siapa Abu Bakar. Apakah kalian tahu siapakah orang ini? Orang yang depan saya ini, orang yang kalian tanya itu, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah salah seorang dari dua orang. Paham nggak maksudnya? Salah seorang dari dua orang. Maksudnya apa? Salah seorang dari dua orang, maksudnya dua orang itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah yang dulu di gua, maksudnya itu. Ini maksudnya itu. Salah seorang dari dua orang. Maksudnya apa? Orang yang di gua bersama Rasulullah itu ya ini, Abu Bakar ini. Kemudian dikatakan apa? Kenapa itu? Itu kan kisah besar banget itu maksudnya. Kisah tentang Abu Bakar dan Rasulullah ketika di gua itu kan kisah besar maksudnya. Maka dikatakan, kamu tahu siapa orang ini? Ini salah satu di antara dua orang. Gitu. Ini orang udah paham langsung orang Arab. Gitu. Dan ia adalah orang tua bagi kaum muslimin. Boleh disebutkan kebesaran-kebesarannya. Aku ingatkan kalian pada teman-temannya, jangan sampai ia menoleh. Maksudnya jangan sampai dia kegangguan. Melihat kalian berbondong-bondong membelaku untuk melawannya, sehingga ia menjadi marah. Hati-hati, ujung hati nggak beda nesu. Lalu ia datang dan menceritakan kepada Rasulullah. Dan beliau ikut marah karena kemarahannya. Jadi gini loh, nek dek nesu, engkau dek itu yang Rasulullah, engkau Rasulullah yang baru nesu. Padahal dia udah tahu tuh resikonya itu. Nek Rasulullah nesu, nek wong wis loro ki nesu, mesti Gusti Allah nesu. Gitu loh maksudnya itu. Paham nggak? Karena ini memang Abu Bakar itu imannya luar biasa kan, luar biasa. Lantas Allah pun ikut marah karena kemarahan keduanya. Jadi banget gitu. Sehingga akan celakalah Robi'ah karenanya. Mereka pun bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Robi'ah berkata, pergilah kalian, pulanglah kalian gitu. Masya Allah. Jadi ini Robi'ah itu sebenarnya ngambil resiko yang tadi. Rapor. Jadi ya ngerti resiko yang mungkin timbul. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan untuk menemui Rasulullah SAW, sedang aku mengikutinya seorang diri dari belakang. Konconya sudah mulih. Setelah kami berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menceritakan peristiwa itu apa adanya. Abu Bakar yang cerita, mengeluh toh, melapor, minta pertolongan Rasulullah. Beliau menoleh ke arahku seraya berkata, hai Robi'ah,
apa yang terjadi antara dirimu dengan Asy-Siddiq? Aku menjawab, wahai Rasulullah, tadi itu kejadiannya begini dan begini, sebagaimana diceritakan. Lantas Abu Bakar mengucapkan perkataannya, aku tidak menyukainya. Ia berkata kepadaku, ucapkanlah seperti ucapanku kepadamu tadi hingga menjadi kisos terhadapku. Rasulullah SAW menyebut, kamu Robi'ah benar. Ojo gelem ngomong maksudnya, wah kalah kira Abu Bakar ini. Jangan kamu balas ucapannya Abu Bakar itu, tapi katakanlah, lah ini poinnya. Jadi kalau jenengan mengalami seperti ini, begini loh kalimatnya. Ucapkanlah, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Mendengar hal itu, apa yang terjadi? Ini saya juga dengarnya itu bersemiling. Abu Bakar radhiyallahu anhu beranjak pergi sambil menangis. Rasanya kayak apa coba? Malu banget, teriris hatinya, ya kan? Kita berselisih, kemudian berarti kan kita bergantung atas ampunan Allah kepada orang ini, mau begitu atau enggak, ya kan? Nah itu kalau kita belum dikisos seperti itu, bahaya. Makanya hati-hati kalau ketemu bukan orang soleh kok jenengan bermasalah. Orang soleh insya Allah akan mengatakan semoga Allah mengampunimu. Tapi kalau orang yang pecicilan, repot. Ini jadi kebiasaan kami di rumah juga. Namanya manusia berumah tangga, kadang-kadang saya mengulang kalimat yang agak menyakiti. Biasanya saya bilang ke istri saya, ojo lali yo. Sampai ada hal yang kira-kira menyayat hatimu, langsung katakan semoga Allah mengampunimu ya. Itu keberkahan buat saya. Demikian juga kalau istri mengucapkan kalimat yang kurang nyaman di hati, semoga Allah mengampunimu. Nih, itu Pak Supri. Bisa nggak Pak Supri? Bercerita sama tetangga. Wah, terus dia nyalakin jenengan. Semoga Allah mengampunimu. Ampun opo. Mangke koncone Gusti Allah apa? Ya kita nggak usah keras-keras ngomongnya. Kita dari hati. Ini bab tentang adab. Ada beberapa hadis kita bacakan sudah, insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat. Pengennya tuh ngasih semua mas sebenarnya itu pelajarannya. Bismillah. Baca tentang adab itu ya rasanya cuma malu aja. Kok kayak gini gitu. Baik, kita masuk ke kitab berikutnya, yaitu kata-kata di atas pembaringan kematian. Beberapa kata-kata di atas pembaringan kematian. Yang pertama, salafus sholih menghisap diri mereka sampai saat menghadapi sakaratul maut. Ini sudah saya bacakan di pertemuan sebelumnya. Maka kita renungkan bersama kata-kata mereka, yaitu kisahnya Abdul Malik bin Marwan pada waktu sakitnya yang mengatakan kepada kematiannya, bagaimana engkau mendapati dirimu wahai Amirul Mukminin? Kemudian kita sudah bacakan, yaitu dijawab oleh beliau tentang Quran surah Al-An'am 94. Dari sini kita tahu betapa pentingnya kita tuh berulang kali menamatkan Al-Quran, bahasa Indonesianya. Di samping bahasa Arabnya, jenengan tuh harus punya schedule menamatkan arti Al-Quran terus menerus secara rutin. 1 bulankah, 2 bulankah, sehingga dalam 1 tahun jenengan mungkin bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali tamat membaca Al-Quran beserta artinya. Bayangkan para salafus soleh itu ketika meninggal, apa yang disebut? Keadaanku sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Quran surah Al-An'am 94. Gitu mas itu. Ini pelajaran penting buat kita. Makanya saya katakan orang yang sudah belajar kayak kita begini ini nggak ada ruang untuk nyekrol video itu. Nggak ada. Waktu kita tuh habis untuk baca tentang seluruh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ketika mau meninggal ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya keadaanku sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami kurniakan kepadamu, dan kami tiada besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu adalah sekutu-sekutu. Kita tahu di dunia kadang-kadang kita bersandar dengan segala sesuatu embel-embel dunia. Kita mengira bahwa rezeki yang kita peroleh dari pekerjaan kita, kita mengira bahwa kesehatan kita adalah buah dari makanan-makanan yang kita makan, ya kan? Itu semua ditinggalin yang begitu-begitu tuh, sekutu-sekutunya Allah gitu. Kita tuh harus tahu betul bahwa kita makan sehat karena Allah, ya kan?
Saya kemarin motivasi ketika sakit datang ke panjenengan minggu lalu itu, harapannya ya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan kesembuhan buat saya. Ternyata alhamdulillah betul kan. Iya, itu saya rasakan betul itu. Jadi dan dibuat mudah, karena doanya saya juga waktu itu, ya Allah saya ingin diberi kesembuhan yang mudah ya Allah, dan yang murah. Gak kebayang masuk rumah sakit, BPJS gak punya. Saya kemarin tanya kepada teman yang semisal di Belek itu di sini, ternyata kalau dia nggak mau di laser tapi dioperasi segini batunya itu, ya mahal itu. Tapi ujung-ujungnya terakhirnya, tapi dibayar BPJS, jadinya nol. Nah, hal-hal seperti ini ditinggal. Apa yang dikatakan sebagai sekutu-sekutunya kita, sekutu-sekutunya Allah itu ditinggal di belakang, nggak bisa apa-apa lagi sekarang. Ini masalah tauhid. Jadi menghadirkan ketauhidan ketika menjelang meninggal itu betapa pentingnya. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Dah putus hari ini. Takut kan kalau begitu? Iya enggak? Takut. Dan kita menghadirkan rasa takut dan rasa roja ketika meninggal, itulah diantara prasyarat mendapatkan husnul khotimah. Sekali lagi kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Maka di antara prasyarat mendapatkan husnul khotimah, tentu saja kita mempunyai la ilaha illallah dan semuanya itu yang sudah kita pelajari, juga menghadirkan dua keadaan ini, yaitu khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Wedi dosaku kok ya Allah. Takut jangan-jangan sholat saya nggak diterima ya Allah. Takut kok saya selama ini sholat malamnya juga jarang-jarang ya Allah. Takut jebul saya sholat duha jarang-jarang ya Allah. Ya Allah, saya punya harta ternyata sedekah saya sedikit ya Allah. Ya Allah, saya akan dihitung harta-harta saya ya Allah, dihisap. Terus begitu rasa takut, tetapi ketakutan itu harus dicampur dengan roja. Pun begitu ya Allah, rahmat-Mu luas. Semoga Kau terima, semoga Kau ampuni. Kata Rasulullah, jikalau hadir dua ini, khauf dan roja, maka Allah memberikan kepada dia jaminan untuk husnul khotimah. Ya, seperti itu. Ini yang dibangun rasa takut. Kemudian ketika kematian datang menghampiri Mu'ad, jadi dengan tahu Mu'ad, jadi nanti baca kisahnya Mu'ad, kayak mana ini orang hebat sekali. Radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Allah, selama ini aku takut kepadamu, selama ini aku takut kepadamu. Ini kita harus ambil Pak. Kita selama ini takut sama Allah apa enggak? Maka tadi saya katakan kan, kalau engkau enggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Kalau engkau enggak merasa takut kepada Allah, berbuatlah sesukamu. Jadi dikatakan selama ini saya takut kepadamu. Ini Mu'ad loh Pak, Mu'ad loh. Takut selalu kepada Allah di dalam seluruh bagian kehidupannya. Dan sekarang aku mengharapkanmu, roja. Ini yang saya katakan. Ada khauf dan roja. Ini kalimatnya Mu'ad. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya Allah saya khauf selama ini kepadamu. Ya Allah pun saya roja kepadamu. Ini ketika Mu'ad menjelang meninggal. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak mencintai dunia dan tidak enggan hidup lama di dalamnya untuk mengalirkan sungai dan menanam pepohonan. Paham maksudnya? Paham maksudnya enggak? Engkau tahu bahwa aku tidak mencintai dunia. Ya Allah, Engkau tahu hatiku tidak mencintai. Tapi saya juga disuruh tinggal di dunia oleh Engkau, hidup maksudnya. Itu saya bukan enggan, tidak enggan. Maksudnya yo ora apa-apa, saya berkaryalah. Di sini dikatakan istilahnya itu adalah mengalirkan sungai dan menanam pepohonan. Artinya walaupun janjinya saya nggak cinta dunia, tapi karena saya di dunia maka saya berkarya, ya kan? Saya menanam pepohonan, bekerja efektif maksudnya itu untuk dunianya, ya kan? Kalimatnya disebut apa? Air, pepohonan ini kan kehidupan, ya. Yang dengan mungkin bekerja dengan baik, ya kan? Masang CCTV sambil zikir mas, gitu. Ini karena Allah, gitu kan. Jangan naik gerotok-gerotok orang ngomong bismillah, gerotok-gerotok enggak pakai mikir akhirat, ini keliru. Dan bahasanya Mu'ad coba, saya enggak enggan, aslinya kan rapatio-patio penting amat gitu maksudnya itu. Tapi disuruh tinggal di dunia, ya oke lah ya Allah, saya maksimal melaksanakan di dunia ini, gitu maksudnya.
Tetapi aku tinggal di dunia untuk dahaga atau puasa. Saat panas kerontang, berjuang sholat malam waktu krisis, dan berkumpul dengan para ulama dalam kholaqoh zikir. Dia ingin menunjukkan kepada Allah menjelang meninggalnya, ya Allah, aku ini dunia ini wis tenanan-tenan, itu maksudnya itu. Walaupun saya nggak cinta sama dunia, tapi isian hidup itu, jangan lihat ini, bayangin, kholaqoh zikirnya, berjuang sholat malamnya, puasa di sini puasa dalam arti umum, gitu. Termasuk puasa terhadap keinginan yang enggak. Jadi itu masih takut Mu'ad. Bayangan orang yang sedemikian saja hadir kepada Allah ketika menjelang kematian, menghadirkan rasa takut, walaupun sekali lagi ada rojanya. Sekarang saya mengharapkanmu ya Allah. Jadi jenengan kalau mau meninggal itu rasanya. Jadi kalau jenengan nanti tanya ke saya menjelang meninggal, kira-kira begini jawabannya. Saya dalam keadaan khauf dan roja, berharap mudah-mudahan Allah cabut dengan penuh kebaikan. Dan ini memang menjadi pokok pemikiran ketika menjelang kematian. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam bab-bab akidah. Ya, ada pembahasan khusus tentang sakaratul maut yang membahas tentang masalah khauf dan roja. Kalau ibadah khauf roja hubbi. Tapi kalau menjelang kematian, khauf dan roja. Meskipun para ulama menyebut sebagian di dalam satu hadis, besarkan rojanya, besarkan harapannya. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah rahmatnya luas. Tapi dalam hadis yang lain juga disebutkan khaufnya harus juga kuat, sehingga imbang. Jadi kesimpulan para ulama, antara khauf dan roja itu harus imbang. Gitu. Dan jenengan beribadah seperti itu. Gitu. Sekali lagi, kita beribadah seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang kalau ibadah yo rubuh-rubuh gedang ora apa-apa, salatnya dikir salah yo ora apa-apa. Jangan begitu, itu namanya langsung lompat ke roja. Gusti Allah ki rahmatnya luas kok. Kenapa kita harus repot-repot? Masa sih mau salah duduk terus ora ketompo? Bukan begitu. Lantas kalau begitu ngapain Rasulullah turun membawa syariat? Iya enggak? Ngapain diajari maksudnya? Ngapain Rasulullah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku melihat aku salat. Ngapain kalau bebas? Iya enggak? Nek ngukure kaya ngono ku ya bebas karep-karepe wong Gusti Allah rahmate luas, jengking ora apa-apa. Nah, ini kan keliru. Sekarang ketika kematian datang kepada Bilal, jangan tahu Bilal nggih, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya berkata, menyedihkan gitu. Istrinya mengatakan menyedihkan. Maka Bilal menjawab, kata Bilal, akan tetapi bersukaryalah, jangan bersedih. Besok kita bersua dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan teman-temannya. Itu Bilal. Bilal ketika meninggal, kata-kata menyedihkan kan rasa takut juga, ya enggak? Menyedihkan, ya kan? Tapi dia katakan apa? Dia membangun harapan. Jangan bersedih, bersukarialah. Sesungguhnya besok saya mau bertemu dengan orang yang sangat saya cintai. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana masuk surga? Maka agar kita bersama dengan orang yang kita cintai. Sahabat bertanya, bagaimana cara masuk surga? Di antaranya adalah agar kita bersama dengan orang yang kita cintai. Maka Bilal mencintai Rasulullah sedemikian, berharap apa? Nanti di surga bersama dia, bersama orang yang dicintai itu loh. Namanya mencintai berarti kan mengikuti seluruh hal-halnya. Jadi dengan mencintai seseorang ya biasanya perilakunya diikuti, perhatikan. Seperti anak muda sekarang itu cinta banget sama Korea itu. Nganti rambutnya ditiru, abang hijau ditiru, ya kan? Kalimat-kalimatnya ditiru, subhanallah. Nah, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di surga. Bahagia banget orang ini. Saya cinta kepadamu ya Rasulullah, saya cinta banget itu. Nah, Bilal begini, ketika istri mengatakan menyedihkan, mau meninggal, dia katakan jangan bersedih, bersukarialah. Sesungguhnya besok saya mau bertemu dengan Rasulullah bersama orang-orang, bersama sahabat-sahabatnya. Jadi membangun khauf dan roja. Jadi intisarinya itu ya, jangan perhatikan. Orang-orang soleh mau meninggal itu selalu menghadirkan antara perasaan takut dan harapan. Diceritakan bahwa Harun ar-Rasyid membersihkan kain kafannya dengan tangannya sendiri ketika hendak mati. Wis kroso. Sebagian ulama memang begitu. Sebagian ulama begitu. Membersihkan kain kafannya, wis kroso itu. Makanya Rasulullah pun demikian. Rasulullah membisiki kepada Fatimah radhiyallahu anha, anaknya.
ya kan? Dikatakan bisikan pertama Fatimah menangis, sedih. Di bisikan yang kedua Fatimah tersenyum. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, ceritakan kepadaku wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Apa yang dibisikkan suamiku kepadamu? Fatimah mengatakan, tidak aku ceritakan. Tidak aku ceritakan. Sampai ketika menjelang meninggal baru diceritakan. Ditanya lagi sama Aisyah radhiyallahu anha, penasaran. Jadi ndek ben iki opo to? Kok ndek ben iki pertama nangis kemudian kok tersenyum? Maka dia mengatakan, saat itu Rasulullah menceritakan padaku, sesungguhnya sudah waktunya ajal menjemput. Maka dia menangis karena sedih mau ditinggal ayahnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian dibisiki berikutnya apa? Engkaulah yang pertama akan menyusul. Maka selang plus minus sekitar 6 bulan kalau gak keliru, Fatimah meninggal mengikuti Nabi Muhammad SAW. Menjelang meninggal itulah beliau ceritakan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Harun Ar-Rasyid itu membersihkan kafannya dengan tangannya sendiri dan memandanginya dan berkata, bisa kurasa ndelok kain kafan. Jenengan sekali-kali latihan begitu. Sediakan kain kafan di rumah. Lihat itu kain kafan. Kemudian dia mengatakan, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Jenengan lihat. Ini raja, Pak. Ini raja. Raja saja begitu tahu kematian menjelang, harta yang banyak nggak akan bermanfaat. Kekuasaannya pun nggak memberi manfaat. Justru akan menjadi beban berikutnya ketika diletakkan di tempat yang nggak benar. Makanya share-share yang jenengan itu main Pak, saya respon Pak itu Pak Hartono yang tentang kisah yang diolah oleh siapa no? Ustadz Jazir ya kan, yang bicara itu kan Ustadz Jazir itu ya, pengurusnya Masjid Jawa Karyan. Orang wakaf sampai segitunya ya Pak, Masya Allah, 50 hektar ya, sama 300 juta, 100 miliar pertama ya. Habis itu ditambah lagi 300 hektar plus 50 hektar plus 75% seluruh uangnya diinvestasikan untuk masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan saya ketemu orang kayak gitu Pak. Memang ahli ilmu dengan ahli harta itu memang harus bergabung Pak memang. Tapi kalau jalan belajar seperti ini harusnya begitu. Coba ini Harun Ar-Rasyid punya kekuasaan, punya kekayaan. Dia katakan menjelang meninggal, kekayaan gak ada artinya apa-apa, kekuasaan gak ada memberikan manfaat apapun kepada aku. Kapan itu memberikan manfaat? Ketika kita masih sehat dan kita wakaf. Makanya kualitas wakaf dan kualitas sedekah ketika menjelang sakaratul maut itu sudah tidak sekualitas ketika sehat. Ketika kita lagi cinta-cintanya dengan harta, kita lakukan segera, itu loh yang namanya sedekah, itu yang namanya wakaf. Ini saya sekali pengumuman jenengan, saya belum punya rumah sampai hari ini. Siapa lagi pulang buat jenengan untuk bikin tempat ngaji. Saya kadang-kadang melihat apa yang terjadi pada saya itu mungkin bisa jadi pulang buat jenengan semua. Andai saya masih kaya raya kayak dulu, saya nggak butuh-butuh kayak gitu kan, nggak bakal cerita beginian. Ini bisa jadi peluang buat jenengan semua. Kemarin Mas Fran cerita ke saya tentang program saya yang buka tasin di rumah. Andai itu Mas Denny, andai itu saya ceritakan ke teman-teman itu selesai dalam sehari itu. Kebutuhan operasional 3 juta itu selesai dalam sehari itu. Saya sebenarnya ingin menjadi peluang jenengan itu. Karena kalau teman-teman, saya pikir mereka tuh sudah terlalu banyak di mana-mana. Mereka orang yang ngaji, mereka punya gaji besar. Mereka tuh sudah nginvest kayak gitu tuh di mana-mana maksudnya. Udah banyak banget pahalanya, enak men maksud saya tuh. Wisugi pahalanya oke itu loh. Gantian jenengan semua itu maksudnya itu. Itu. Hal kayak gitu Mas, nggak saya ceritakan ke teman-teman. Kenapa? Terlalu kecil. Terlalu kecil. Buat mereka terlalu kecil. Malah diguyu saya. Buat program kok sebulan 100.000 itu tuh. Kowe serius pernah itu nggak program gitu digituin. Ya mudah-mudahan nanti ketika jalan bisa buat pulang untuk jenengan. Ini apa? Mejanya lagi diproses ya Pak nih. Kalau nggak salah. Untuk jagraknya ternyata saya baru ngobrol sama tetangga saya malah dibikinin kemarin untuk apa namanya? Yang untuk mulangnya itu. Untuk
displaynya itu. Malah dia yang langsung bilang, saya Ustaz, saya yang ini bikinin gitu. Karena dia memang tukang bikin itu, tukang bikin kayu-kayu itu. Gak usah pakai besi Ustaz, pakai ini aja lebih bagus katanya. Gitu. Kemudian demikianlah mereka melihat kenyataan besar kematian dengan jelas, seperti terang benderangnya siang bolong. Jadi orang-orang soleh itu melihat kematian itu seterang benderang ketika matahari terbuka lebar. Sementara banyak orang dengan kesibukannya dipikirnya itu masih jauh tuh kematian. Subhanallah. Makanya kembangnya orang mati yang orang Jawa bilang sakit itu penting itu kadang-kadang. Kayak saya kemarin tiba-tiba sakit, itu penting, demi Allah itu penting. Untuk tiba-tiba, iya ya, ini kematian dekat. Banyak di grup-grup WA justru menjauhkan dari kematian. Contoh misalnya, walaupun kita sudah tua teman-teman, hidup tetap harus enjoy. Kemudian bagi share-sharean joget-joget itu loh. Teman-teman SMA lagi, menyemangati diri supaya seolah-olah masih muda. La ilaha illallah. Ya enggak? Itu kan membohongi diri itu. Ya enggak? Wis nguyu wis kangelan. Menghibur diri. Padahal menghibur diri dengan bacaan begini itu jauh lebih nikmat. Coba jenengan sejauh ini kita baca. Rasanya gimana coba? Adakah keimanan meningkat? Adakah pengen lebih efektif dalam hidup? Ya enggak? Dibandingkan ketika jenengan lihat share-sharean kayak gitu coba. Nyanyi-nyanyi ini itu tetap aja nyanyi-nyanyi ya, tetap kaki sakit aja nih, kata siapa enggak. Enggak akan kembali jadi muda. Itu penting. Jadi kita memang berjalan menuju ke sana. Bahkan Imam Ibnul Jauzi yang saya katakan kemarin, yang memberikan keterangan awal-awal, menangis ketika hendak meninggal sehingga murid-muridnya berkata, ini Imam Ibnul Jauzi, jadi kan kalau sejarahnya panjang, ini orang hebat sekali, banyak orang yang masuk Islam gara-gara tangannya, banyak orang yang sadar penjahat di tangannya. Kayak sekarang Zakir Naik lah. Zakir Naik kan sekali ceramah 10.000 orang masuk Islam banyak. Dulu di UMY sini juga kan pernah kan. Coba bayangin. Dia menangis menjelang meninggal dunia. Menangis, bayangin, menangis. Gitu. Wahai Imam, kata murid-muridnya. Jadi kalau jenengan nanti kalau mendatangi saya pas kalau mau saya nangis, saya lagi praktek Ibnul Jauzi. Wahai Imam, bukankah engkau telah berbuat begini dan begitu? Dia berkata, maunya berbuat baik. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku takut. Takut nggih? Sekiranya aku melampaui batas dan munafik sehingga pantas atas diriku firman Allah Ta'ala. Nih, orang yang di dalam otaknya Al-Quran itu ketika menjelang mati ya, saya khawatir masuk ke dalam firman Allah Ta'ala yang ini. Ya Allah, sesungguhnya saya takut menjadi orang-orang yang bagian dari orang-orang munafik sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu Quran surah Az-Zumar ayat ke-47-48. Quran surah Az-Zumar 47-48. Nanti video seperti ini harus dengan tonton ulang ini. Makanya saya upload, tonton ulang, penting gitu. Karena nggak akan sekali kayak gini nyambung, jadi kan butuh berulang-ulang untuk ini, untuk mendapatkan poin-poinnya. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Perkiraan adab seperti apapun yang kita perkirakan di dunia enggak mungkin, pasti lebih dari itu, lebih pedih dari itu, kata Allah. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokannya. Memperolok-olokan itu dalam bahasa ulama itu artinya banyak, meremehkan, enggak nganggep berbuat dosa Allah paling ini namanya mengolok-olokan tentang datangnya kabar seperti ini. Dulu waktu kuliah, saya pernah ingatkan ke salah satu teman yang hobinya nonton film porno. Kamu kok kayak gini? Nggak takut kok kamu sama Allah itu? Allah, kan kau iso tobat. Itu merolok-olok itu. Allah, orang apa pulang? Si nom sok tobat. Banyak nggak orang begitu itu? Ya sebagaimana yang jenengan share itu Pak. Saya kaya raya. Dosa apa yang belum saya buat? Sudah semuanya ya kan Pak. Nah, itulah kelonggaran. Kelonggaran memang begitu Pak. Kelonggaran sehat itu memang kecenderungannya itu lalai. Untung-untung terakhir iso tobat Pak, untung-untung. Enggak semuanya juga kan. Ingat loh, Allah itu pilih-pilih loh untuk orang bisa bertobat di akhir masa. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan Pak.
Ini orang seperti saya yakin dia punya kebaikan-kebaikan yang sungguh hatinya tuh ketika berbuat buruk pun sebenarnya tuh berontak sebenarnya. Tapi kalau yang Allah itu udah memperolok-olok itu. Imam Jauzi saja ketika menjelang meninggal dunia khawatir masuk dalam golongan orang yang kalau di sini bahasanya saya khawatir munafik. Kenapa begitu? Ini saya ceritakan. Kemudian dia berkata, di tanganku dalam majelis zikir telah bertauhid lebih dari 200.000 orang. Kita berapa orang kita? Dan di tanganku pula telah masuk Islam lebih dari 200.000 jiwa dalam satu waktu. 200 jiwa dalam satu waktu. Bayangin, ceramah sekali 200 mlebu Islam, Pak. Kaya apa itu? Itu dahsyat sekali. Tapi apa yang dikatakan? Berapa banyak orang-orang yang berapa banyak orang-orang yang takabur, yang tak pernah meneteskan air mata, namun ketika mendengar nasihatku, ia pun berlinang air matanya. Saking dahsyat kalimat-kalimatnya Allah titipkan kepada dia, ya enggak? Wong sing ngatos men, pecicilan men, orang tahu mengenal kebaikan-kebaikan, begitu dengar ceramahnya dia berlinangan air mata malu itu di hadapannya dia. Orang hebat bukan Imam Jauzi? Orang hebat banget, tapi menjelang meninggal masih menangis. Takut masuk ayat tadi, takut masuk azabnya Allah. Wajar bagi orang yang memandang sekejap kenikmatan ini mengharap kesempurnaan, ya enggak? Rasul-rasulnya dulu wong koyo sempurna men wong koyo ngono, ya enggak? Udah mah pinter, banyak orang masuk Islam di atasnya, rasul-rasulnya kok yo sempurna men. Dia khawatir, terlintas di hati begitu perasaan, wah saya itu sudah luar biasa, begitulah maksudnya itu. Sehingga dia khawatir menjadi orang munafik di situ. Barangkali sebab-sebab takut itu terlintas dalam penglihatanku, menyebabkan aku tidak berbuat maksimal dan melenceng. Paham nggak? Karena dia udah merasa, ya kan? Sehingga dia tidak maksimal, dia nggak karena total, karena Allah full, itu maksudnya itu. Sehingga ada terlintas, ini loh saya, itu. Suatu hari saya duduk dan melihat di sekitarku lebih dari 10.000 orang. Semuanya tergetar hatinya atau menetes air matanya. Saya berkata kepada diriku sendiri. Nah ini penting. Bagaimana denganmu? Gitu. Jika mereka selamat, sedang engkau binasa. Ini ngomong pada diri sendiri. Dia melihat orang. Iso jadi selamat karena kalimatnya itu loh. Jadi sadar, jadi berlinang air mata, yang jadinya keras jadi lembut. Ning piye awakmu? Itu loh maksudnya itu. Ojo-ojo iki mung karena membanggakan diri saja. Piye keadaanmu? Ojo-ojo mereka selamat, kamu sendiri binasa. Bayangin ini. Saya berteriak dengan lisan batinku. Dia berteriak, Tuhanku, junjunganku, jikalau engkau tetapkan siksa atas diriku nanti, maka jangan engkau beritahu mereka tentang siksaku, untuk menjaga nama baikmu, bukan karenaku, agar mereka tidak berkata Allah menyiksa orang yang menunjukkan jalan kepadanya. Paham nggak maksudnya ini? Kalimat ini itu berpotensi kemunafikan, ya kan? Berpotensi kemunafikan. Jadi kadang-kadang kita tuh ingin apa toh atas orang lain, ingin pujian ke orang lain, meskipun ini kan pembelaan, ini pembelaan supaya itu loh Allah menyiksa orang yang dulu memberitahu supaya nggak begitu. Tapi bisa jadi hatinya kan begitu, hatinya karena saya ingin tetap bersih, gitu. Nah, ini kemunafikan. Ini setingkat Imam Al-Jauzi saja merasakan begini. Bayangin bapak-bapak semua, betapa lembutnya orang-orang yang berilmu. Makanya perhatikan, jenengan makin berilmu, makin banyak literasinya, makin banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, kita tuh akan semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Insya Allah itu pengantar untuk kematian yang baik. Itu pengantar kematian yang baik. Para salafus soleh dan persiapan untuk akhirat. Ini kita bahas kapan? Berikutnya aja nih. Ini tentang para salafus soleh dan persiapan untuk akhirat. Ini di antaranya tentang bagaimana kisah-kisah yang semisal. Ini dahsyat sekali, dan semuanya dikaitkan dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu nggih. Nanti kita diskusikan sambil ngobrol insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.